Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Semoga kita diberi kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin, amin. Ini kami dari kelompok 9 dari Ketua presentasikan High Performance Thin Layer Chromatografi. Saya sebagai moderator memandu presentasi kelompok 9 pada hari ini. Saya tentunya tidak sendiri. Perkenalkan anggota kelompok 9 dari kelas 2D ini. Yang pertama Bloho, yang kedua Diansyah Rahman, yang ketiga Anissa Yuniar, yang keempat Vina Trimarliani, dan yang kelima yaitu Salma Bibi. Di sini kami memiliki judul yaitu uji permisan cyanidin jalar ungu dengan metode HPLC spektrofotodensitometri C18. Pertama yaitu bagian abstrak yang akan oleh Aldiansyah. Kepada Aldiansyah disilakan. Abstrak. Umbi ubi jalar ungu memiliki kandungan senyawa aktif antioksidan antosianin. Antosianin dalam umbi ubi jalar ungu terdiri atas dua, yaitu cyanidin dan peonidin. Pemisahan kedua jenis antosianidin dalam ubi jalar ungu perlu dilakukan karena adanya perbedaan potensi aktivitas antioksidan dari kedua antosianidin tersebut. Sampel yang digunakan adalah ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu. Pemisahan dilakukan dengan metode HPLC, spektrofotodensitometri C18, menggunakan fase diam silika gel RP18F254 dan fase gerak N-butanol berbanding asam asetat berbanding air atau BAW 4:1:5. Hasil pemisahan menunjukkan bahwa terdapat 4 buah noda yang berhasil terpisah, yang kemudian teridentifikasi sebagai 1 senyawa peonidin dan 3 senyawa cyanidin. Noda senyawa peonidin berada pada nilai RF 0,10, sedangkan ketiga senyawa cyanidin berada pada nilai RF berturut-turut 0,40, 0,58, dan 0,66. Dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Aldi yang telah menjelaskan bagian abstrak. Selanjutnya kita masuk ke bahan dan metode yang akan dijelaskan kepada Agung. Bahan dan metode. A. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi ubi jalar ungu, tipe Moya Batatas L, yang diperoleh dari Kabupaten Karangasem, Bali. Plat HPLC silika gel 60 RP18, bahan-bahan kimia, derajat teknis seperti etanol 70%, metanol aqueous, asam asetat glasial, N-butanol, HCl3, amonia. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah beaker glass, vial, timbangan analitik, pisau, sama GUTS 4, jamak scanner 4, jamak TLC visualizer. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang akan dibacakan oleh Agung. Prosedur penelitian. 1. Pemisahan antosianidin. Sampel yang berupa ekstrak etanol kasar umbi ubi jalar ungu ditotalkan pada plat HPLC silika gel RP18 F254 sebanyak 6 mikroliter menggunakan jamak automatic TLC sampler. Plat dielusi dalam chamber dengan fase gerak N-butanol, asam asetat, air, perbandingan 4:1:5 volume per volume. Plat yang telah dielusi kemudian dikeringkan dengan jamak plat heater 3 pada suhu 35 derajat Celcius selama 15 menit. 2. Identifikasi hasil pemisahan. Plat yang telah selesai dikeringkan di scan kromatogramnya pada 540 nanometer dan spektrumnya pada rentang panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer. Kemudian plat disemprot dengan reaksi AlCl3 lalu dikeringkan kembali pada suhu 35 derajat Celcius.
Plat yang telah direaksikan di-scan kembali seperti pada prosedur sebelumnya. Dilihat pergeseran spektrum yang terjadi pada masing-masing noda untuk mengidentifikasi senyawa cyanidin dan peonidin. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agung yang telah memberikan bahan dan metode pada presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan yang akan dijelaskan oleh Anissa Yuniar. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, hasil pengamatan. Pemisahan antosianidin dari ekstrak etanol, kasar ubi jalar ungu dengan fase diam silika gel F254 RP18 dan fase gerak BAW 4:1:5 volume per volume. Menghasilkan 4 noda yang diidentifikasi sebagai senyawa antosianidin berdasarkan kemiripan bentuk spektrumnya dengan spektrum antosianidin pada pustaka. Keempat noda tersebut P1, P2, P3, dan P4 berada pada nilai RF 0,10, 0,40, 0,58, dan 0,66. Hasil identifikasi senyawa antosianidin menggunakan reaksi semprot AlCl3 adalah bahwa P1 tidak berubah warna dari merah muda menjadi kuning. Sementara untuk P2, P3, dan P4 mengalami perubahan warna dari merah muda menjadi kuning. Selanjutnya, gambar yang pertama menjelaskan visualisasi plat HPTLC C18 setelah dielusi. Gambar yang pertama itu sebelum reaksi, gambar yang kedua setelah reaksi AlCl3, yang A, bagian A sinar tampak, bagian B UV 254, bagian C UV 366. Hasil pengamatan yang kedua yaitu pergeseran puncak maksimum keempat noda. Hasil pengamatan yang ketiga itu yang pertama ada jenis reaksi itu tanpa reaksi, sinar UV merah jingga atau merah jambu atau fluoresensi kuning. Hasil sinar UV merah jingga, kesimpulannya positif keempat noda. Jenis reaksi AlCl3, sinar UV bercak fluoresensi kuning cyanidin, hasil sinar UV-nya bercak fluoresensi kuning jingga. Noda di RF 0,40, 0,58, dan 0,66. Dan merah muda redup, noda di RF 0,10. Kesimpulannya positif pada RF 0,40, 0,58, 0,66. Negatif pada RF 0,10. Hasil pengamatan yang ketiga ini menunjukkan bahwa noda pada RF 0,10 tidak mengalami pergeseran puncak maksimum, sedangkan ketiga noda lainnya mengalami pergeseran puncak maksimum. Terima kasih kepada Sayunya yang telah menjelaskan. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Dijelaskan oleh Pinati kepada Kakak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan. Pemeriksaan antosianidin kasar ubi jalar ungu dengan fase diam silika gel F254RP18 dan fase gerak BAW menghasilkan 4 noda yang diidentifikasi sebagai senyawa antosianidin berdasarkan kemiripan bentuk spektrumnya dengan spektrum antosianin. Dari keempat noda yang dihasilkan pada data, yaitu P1, P2, P3, dan P4, berada pada nilai RF 0,10, 0,40, 0,58, dan 0,66. Hasil identifikasi senyawa antosianidin menggunakan reaksi semprot AlCl3
menunjukkan bahwa P1 tidak berubah warna dari merah muda menjadi kuning. Sementara untuk P2, P3, dan P4 mengalami perubahan warna dari merah muda menjadi kuning. Berdasarkan literatur, disebutkan bahwa senyawa cyanidin memiliki gugus orto dihidroksi pada cincin B dan akan memberikan perubahan warna ketika direaksikan dengan AlCl3. Sehingga P1 diduga tidak memiliki gugus orto dihidroksi di cincin B pada struktur flavonoid. Sedangkan P2, P3, dan P4 memberikan warna kuning ketika direaksikan, dan ketiga noda tersebut diduga memiliki gugus orto dihidroksi pada cincin B. Hasil analisis pada gambar 2 menampilkan spektrum dari P1 hingga P4 sebelum dan setelah direaksikan dengan AlCl3. P1 tidak memberikan geseran spektrum pada rentang 400 sampai 600 nanometer, yang menunjukkan bahwa noda tersebut tidak memiliki gugus orto dihidroksi. Berdasarkan hal tersebut, P1 adalah komponen peonidin dari antosianin umbi-ubi jalar ungu. Sedangkan noda P2 sampai P4 memberikan geseran puncak maksimum dan ketiga noda tersebut teridentifikasi sebagai cyanidin. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vinati yang telah menjelaskan tentang bagian pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Salman. Pada Salman, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan. Senyawa antosianidin dan ekstrak etanol kasar umbi-umbi jalar ungu yang berhasil dipisahkan terdiri dari 4 noda pada RF 0,10, 0,40, 0,58, dan 0,66. Noda pada RF 0,10 teridentifikasi sebagai peonidin, sedangkan ketiga noda lainnya teridentifikasi sebagai cyanidin. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salman yang telah menjelaskan bagian dari kesimpulan. Dari presentasi yang telah dijelaskan dari kelompok 9 kelas 2D tadi, kami mengambil sumber dari Susanti, Dewi, Imagi, Wirasuta 2006 dengan judul Uji Pemisahan Cyanidin dan Peonidin dari ekstrak umbi-ubi jalar ungu dengan metode HPLC spektrofotodensitometri C18, jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Bali. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berjuang, apalagi dari kelompok 9 yang telah membuat presentasi ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah dari presentasi kali ini. Saya Fikri Irsyad selaku moderator undur diri, pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.